البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Iya betul ya. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, al-hadisus sabi' wa sab'un ba'da sab'imi'ah, 777. Masih dalam apa ini? Ada butoan. Wa an Mu'adz bin Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man akala ta'ama, barang siapa memakan suatu makanan, faqal, kemudian dia mengatakan, alhamdulillahilladzi at'amani hadza, segala pujian bagi Allah yang memberikan kepada saya makanan ini, wa razaqani, dan memberikan rezeki kepada saya dengan makanan ini, min ghairi haulin minni wala quwwah, tanpa ada usaha dari saya dan tanpa ada kekuatan dari saya. Nah, barang siapa zikir setelah makan mengucapkan itu, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, diampunilah untuknya dosa dia yang telah lampau. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa qala hadisun hasan. Hanya saja disebutkan oleh Syekhuna Abu Amr di catatan kaki, ini sebenarnya sanadnya dhaif. Baik, kenapa? Karena ada Abu Marhum Abdurrahim bin Maimun Al-Madani dan dia itu dhaif. Baik. Jadi penyakitnya itu masalah Abu Marhum ini, dan ana periksa semua sanadnya, jalurnya semuanya kembali ke Abi Marhum ini. Tetapi apa? Kita ambil dari keumuman dalil-dalil yang ada tentang disyariatkannya mengucapkan alhamdulillah setelah makan. Karena penyakitnya tidak berat memang, maka boleh kita mengamalkan hadis ini. Intinya adalah mengucapkan alhamdulillah. Di sini Rasulullah SAW mengatakan, dan Mu'adz bin Anas ini diperselisihkan apakah beliau tabi'in ataukah sahabat. Tetapi banyak dari para mu'arrikhin mengatakan beliau sahabat, beliau meriwayatkan dari Nabi, beliau hidup sampai di zaman Abdul Malik bin Marwan dan seterusnya. Beliau dari kalangan Ansor. Rasulullah mengatakan man akala ta'aman. Man ini dalam usul fikih dia adalah ismu syartin jazim, dan dia adalah yaitu apa? Berupa yaitu apa? Isim mausul dan isim syarat. Yufidul umum. Jadi siapapun dia, laki-laki ataukah perempuan, tua atau muda, bangsawan ataukah rakyat jelata, orang kaya ataukah orang miskin, semuanya masuk di sini. Syariat hukumnya sama, yaitu siapapun dia memakan suatu makanan. Ta'aman ini nakirah fi siyaqi syarat, tufidul umum. Makanan apa? Terserah, mau nasi lemak ataukah nasi kerabu ataukah bahkan kerupuk likur atau apa saja, bahkan gula-gula, dia masuk di sini karena ini nakirah fi siyaqi syarat, dia umum. Jadi makanan apapun, ataukah burger ataukah apa saja masuk di sini. Baik, maka disyariatkan memuji Allah tatkala selesai makan, terserah makan apa. Faqal, kemudian dia mengatakan, ini fa, ini litaqi biduni muhlah. Jadi jangan ditunda-tunda. Kenapa engkau nggak baca alhamdulillah? Nantilah kalau sudah pulang ke rumah. Jangan, langsung saja ucapkan alhamdulillah. Pulang ke rumah itu nanti ada zikir yang lain istilahnya. Alhamdulillah. Nah, ini sudah terulang, tapi biar semakin apa hafal. Alnya istighraqiyah li kamalil jinis, yaitu jenis pujian yang sempurna. Adapun pujian yang tidak sempurna boleh untuk makhluk, tapi untuk pujian yang sempurna, yang lengkap memang hanya untuk Allah Ta'ala. Kemudian dijelaskan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu Ta'ala, alhamdu di sini tatkala dia itu bersifat menyeluruh, maka pujiannya adalah pujian yang kita ketahui dan juga pujian yang tidak kita ketahui. Pujian yang
sepenuh bumi, sepenuh langit, dan sepenuh apapun yang Allah kehendaki setelah itu, seperti yang disebutkan setelah apa? Takbir, setelah iktidal itu, zikir setelah iktidal. Jadi memang semua pujian yang mampu kita ketahui dan yang mampu kita perkirakan dan yang bahkan kita tidak mengetahuinya, semuanya adalah haknya Allah. Lillah, lamnya ini adalah lamul istihqaq atau lamu at-tamlik, milik Allah dan juga sekaligus haknya Allah. Siapa dia? Alladzi at'amani, yang memberi makan kepada saya. Wa huwa yut'imu wa la yut'am, dialah yang memberi makan dan tidaklah dia itu diberi makan. Sebagaimana di dalam Al-Qur'an, yut'im, memberi makan, maf'ul bihnya dihapus menunjukkan keumuman. Jadi semua di alam semesta ini Allah lah yang memberi makan, bukan makhluk memberi makan satu sama lain, tapi Allah yang memberi. Boleh jadi secara langsung, boleh jadi melalui perantaraan. Baik. Atau amani, yaknya ini sebagai maf'ul bih pertama, hadza sebagai maf'ul bih yang kedua. Dan ini disunahkan dalam memuji, kita memuji sebab, menyebutkan sebabnya. Karena pujian untuk Allah itu sebabnya banyak. Di antaranya adalah sebabnya dia memberikan kepada saya makanan ini. Wa razaqani, razaqa makna asalnya adalah a'ta. Sebenarnya ini sudah masuk dalam perkara tadi, memberi makan, ini memberi. Maka di sini isyarat apa itu? Atful am alal khas, menggabungkan yang umum kepada sesuatu yang khusus. Kita tahu yang namanya pemberian itu boleh jadi berupa makanan, boleh jadi juga berupa perkara yang lain. Tapi semuanya itu adalah rezeki dari Allah Ta'ala. Min ghairi haulin, tanpa ada usaha. Haul, usaha atau upaya. Kan kita sudah ada usaha, kita mungkin bekerja atau kita mungkin melakukan perkara yang menyebabkan kita diberi apa? Diberi upah dan sebagainya. Memang, tapi kalau kita lihat dari kekuatan kita dan kekuatan orang yang memberikan upah, sebenarnya masing-masing dari kita dan dia itu tidak punya kemampuan yang cukup. Hanya Allah lah yang mampu untuk menyempurnakan itu dan menyampaikan itu. Makanya pada hakikatnya datangnya rezeki kepada kita itu tanpa usaha dari kita. Usaha kita ini hanyalah usaha yang sangat lemah, karena memang khuliqal insanu dha'ifa. Manusia tercipta dalam keadaan lemah, tak mampu untuk bernafas saja kalau tidak diizinkan oleh Allah, kita tak mampu. Untuk bergerak selangkah saja kita tak mampu tanpa izin Allah. Makanya hakikatnya semuanya itu memang Allah Ta'ala lah yang mengizinkan dan meridhoi, mengizinkan, menginginkan dan seterusnya. Kalau tidak, kita tak mampu apa-apa. Makanya kalimat yang mutlaqah apa itu? La haula wala quwata illa billah. Tiada upaya dan tiada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Bukan berarti bukan berarti seperti keyakinan orang-orang Sufiyah dan orang-orang Asy'ariyah, yang mana mereka dalam perkara ini adalah Jabriyah. Dua-duanya memang Jabriyah, yaitu makhluk tidak ada usaha apapun, tidak ada gerakan apapun, fa'il yang hakiki Allah. Ini keliru. Kita juga fa'il. Makanya kita dibalasi atas usaha kita. Kita boleh jadi apa? Dihukum atas perbuatan kita. Perbuatan itu ada. Tetapi hakikatnya yang menyampaikan rezeki itu adalah Allah Ta'ala. Usaha makhluk itu terlalu lemah, tak mampu apa-apa. Yang penting kita sudah ada usaha, bukan diam saja. Wala quwwah, tanpa ada kekuatan. Baik, pembahasannya sama seperti tadi. Kekuatan yang hakiki dari Allah. Kita tak punya kekuatan apa-apa. Kita ini secara dzati itu lemah. Baik. Barang siapa mampu mengucapkan dan mau mengucapkan seperti ini, tentunya bukan sekedar ucapan, tapi juga memperhatikan kandungannya, meyakini maknanya, yang dengan itu bertambah keimanan dan ketawakalan kepada Allah. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, diampunilah untuk dia dosa dia yang telah terdahulu. Dijelaskan oleh Al-Munawi rahimahullahu taala dalam Faidul Qadir. Demikian pula kalau tak salah Ali Al-Qari di dalam Mirqatul Mafatih, maksudnya adalah dosa kecil. Tapi bukan Ali Al-Qari yang kedua, tapi siapa? Ibnul Malak Al-Hanafi Al-Karmani di dalam syarah beliau terhadap Al-Mishkah, yaitu ini dosa kecil. Karena untuk dosa besar itu
pengampunannya adalah dengan taubat. Adapun untuk dosa kecil boleh jadi dengan wudhu, boleh jadi dengan zikir ini, zikir itu, dan seterusnya. Baik. Ada tambahan riwayat wa ma ta'akhir, dan dosa dia yang belakangan, tapi riwayat ini mungkar, tambahannya mungkar. Yang betul adalah yang di hadapan kita ini, yang sanadnya itu dihasankan oleh sejumlah ulama dan boleh dihasankan jadi hasan li ghairi. Tayyib ilahuna. Kesimpulannya apa? Disebutkan oleh Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah dan juga Imam As-Sun'ani tatkala mensyarah Mishkah, hadis ini menjadi dalil tentang anjuran mustahab untuk mengucapkan alhamdulillah setelah selesai makan. Adapun secara umum yang namanya bersyukur ini wajib. Anishkurli wali walidaik, bersyukurlah engkau kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Bersyukur itu wajib. Udkuruni adkurkum washkuruli wala takfurun. Fadkuruni, maka kalian hendaknya berzikir kepadaku, jangan kalian niscaya kalian akan aku ingat, dan bersyukurlah kepadaku dan jangan kalian kufur kepadaku. Jadi bersyukur itu wajib. Namun untuk pelaksanaan secara perinciannya, lihat dari dalil-dalilnya. Selesai makan membaca bismillah ini tidak wajib tetapi mustahab. Baik. Ilahuna wallahu a'lam.